Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Al-Fatih Channel. Dukung terus ya channel ini, agar terus dapat menambah wawasan kita semua. Nama dan latar belakang artis aja hafal, masak nabi-nabi kita sendiri gak hafal. Ayo kita saksikan sama-sama. Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Nuh hidup di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Mereka percaya berhala-berhala itu dapat memberikan pertolongan, dan apapun yang mereka minta. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul dengan menganugerahkan kecerdasan, lidah yang fasih, lemah lembut, pandai bersyukur, bijaksana, mahir berargumentasi dan memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun, kaum Nabi Nuh menolak dakwah beliau, kecuali hanya sedikit yang mau mengikutinya. Kaum kufur yang tidak mau beriman terus saja membangkang dan mendebat dakwah Nabi Nuh. Sombong, hai Nuh, kamu manusia seperti kami. Jika Tuhan yang kau sembah itu benar, tentu Dia akan mengirimkan rasul yang berwujud malaikat, kata kaum kufur. Bagaimana mungkin kami menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhanmu dan para pengikutmu? Kami orang-orang terhormat, sedangkan mereka orang-orang miskin dan bodoh, ujar para pembesar kaum kufur. Mereka sangatlah sombong. Mendengar bantahan itu, Nabi Nuh menjawab, agama yang kubawa tidak membedakan manusia karena kedudukannya. Kita semua sama di sisi Allah. Jika kamu ingin kami mengikutimu, tindakanlah pengikutmu yang miskin dan bodoh itu, lalu bergabunglah bersama kami, ucap para saudagar sombong itu. Kemudian setelah mendengar permintaan itu, Nabi Nuh menolak. Bagi Nabi Nuh, orang-orang yang lemah yang mau beriman jauh lebih baik daripada orang-orang terhormat, namun hatinya sekeras batu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Perdebatan itu terus terjadi sepanjang Nabi Nuh berdakwah, yaitu selama 950 tahun. Lalu, kaumnya menantang, hai Nuh, kita telah lama saling berbantahan. Datangkanlah azab yang kau ancamkan jika memang kamu memang benar. Semula, Nabi Nuh bersabar atas kelakuan kaumnya. Bahkan salah satu putra beliau sendiri, Kanan, tidak mau beriman. Namun, semakin hari Nabi Nuh semakin sedih. Lalu Allah menghibur beliau dengan mengatakan bahwa hidayah milik Allah, bukan milik Nabi Nuh. Buatlah perahu dengan pengawasan dan petunjukku dan janganlah kau bicarakan orang-orang zalim itu denganku. Mereka semua akan ditenggelamkan. Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya mematuhi perintah itu. Mereka membuat bahtera yang besar. Kaum kufur kembali berulah. Mereka mencemooh Nabi Nuh dan pengikutnya. Hai Nuh, kemarin engkau mengaku dirimu nabi. Sekarang kau menjadi tukang kayu, ejek mereka. Apa kau tidak waras lagi, wahai Nuh? Di manakah akan kau jalankan bahteramu, sedang sekarang musim kemarau? Apakah kau akan menerbangkannya ke angkasa? Ejek yang lain. Nabi Nuh menjadi bahan tertawaan. Namun, beliau tetap bersabar dan melanjutkan pekerjaannya. Azab yang dijanjikan Allah benar-benar tiba. Mendung hitam bergulung-gulung di langit. Petir menggelegar menyambar-nyambar. Lalu, hujan turun dengan sangat deras. Sumber-sumber air pun memuntahkan airnya hingga perlahan-lahan daratan tenggelam. Nabi Nuh dan kaumnya beserta binatang-binatang naik ke bahtera. Ketika air semakin tinggi, Nabi Nuh melihat Kanan sedang berenang ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Anakku, naiklah ke atas perahu, janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir, ujar Nabi Nuh. Namun Kanan tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Dia naik ke atas gunung agar terlindung dari air bah. Namun usahanya hanya sia-sia karena air pun menggulung gunung yang dituju Kanan. Alangkah sedih hati Nabi Nuh melihat nasib Kanan dan juga kaumnya. Dengan hati yang pilu, beliau bersama kaum beriman berlayar meninggalkan tanah mereka. Ketika banjir telah surut, bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Jud, di wilayah Armenia. Nabi Nuh beserta ketiga putranya yang lain yaitu Sam, Ham dan Yafid selamat. Kelak,
Ketiganya menurunkan warna kulit yang berbeda, yaitu putih, hitam, dan kecoklatan. Di tempat baru itulah Nabi Nuh beserta kaum beriman turun dan membangun kehidupan yang baru.